jiwa atau nafsu diri kita sendiri yang terbuat dari 4 anasir itu. Ya, kita kan tahu kan kita bersama dia kemana-mana Pak. Tidak tahu dia cerita Pak Charlie, cerita Pak Arif, tidak tahu dia. Tapi seketika ada kontak, ngomong dia. Ada Pak John itu dalam gitu. Tidak usah lagi datang-datang minjam duit ke dia. Pelit. Padahal kita sendiri belum pernah ketemu Pak John, bertemu juga sekali-sekali. Tapi yang di sini udah ngomong dia. Pak Bu belum kenal dengan dia. Kalau coba lama kelak, enggak dia minyak. Allah Pak ngajar puluh dia. Jadi Masya Allah. Tidak banyak Pak. Di dalam itulah segala-galanya Pak. Itu. Begitu juga sejarah Belanda, mulai dari Portugis ya. Portugis, Belanda, Inggris, ya, Jepang, sampai menjajah Indonesia. Tadi Belanda tuh Pak ke Indonesia nih bukan nak jajah Pak. Nak belanja. Nak beli rempah-rempah. Wah, banyaknya rempah-rempah di sini. Itu pertama kali beli Pak. Yang kedua, ini ngajak kongsi warga. Carilah tanah, kamu nanamnya, kalau aku belinya, aku modali. Yang ketiga, dia mulai mencari tanah sendiri. Lama-lama udah, ini perlu kita kuasai ini ya itu. Akhirnya dengan cara menegakkan pemerintahan dia Pak. Pemerintahan kolonial Belanda itu. Menegakkan pemerintahan dia. Udah dia lah jadi pemerintah di situ, dia jadi presidennya, menterinya dia, segala-galanya dia. Lah kita rakyat yang punya tanah jadi rakyat diaturnya. Gitu. Kenapa? Dari sini yang menghasut ini. Dari dalam yang rakus pantang kekurangan itu. Yang kita pelajari yang 17 sifat itu. Tidak jauh-jauh. Semua petaka yang ada dalam semesta ini bermula dari dalam kalau tidak ada yang dari luar. Gitu. Termasuk hantu yang kata Pak Charlie kemarin. Tadinya tidak ada, tapi setelah di dalam ini memunculkan kisah, maka nampak segala-galanya. Akhirnya nampak nian. Jin-jin yang tadi tidak kenal mengenal tentang kita, ini bisa dipengaruhi nih. Karena dia sudah punya mindset. Muncul nian dia. Tahu-tahu udah ngaji pocong lewat misalnya kan. Ya, dia lah tahu. Karena kita sudah memulai memunculkan rasa takut. Makanya dalam hidup ini kita tidak boleh terlalu takut. Makanya tadi pas orang rumah mengatakan usahakan cepat ngaji, balik cepat, begal, geng motor. Saya katakan bukan orang itu yang dicari geng motor itu. Dan bukan untuk dia juga Tuhan menurunkan bala itu. Sampai dia mengatakan tidak lemak kalau mati gara-gara geng motor. Ya bukan untuk kita itu. Tuhan mengadakan dia itu untuk yang lain. Yakinilah. Niatkan kita ikhlas lillahi ta'ala memberikan kajian agama. Terus menghubung silaturahmi. Syukur-syukur ada rezeki. Selesai. Nah kalau memang mati juga kita di situ. Nah itu bukan urusan kita lagi. Jangan coba-coba menyentuh urusan Tuhan. Pening pala kita. Timbullah ketakutan. Tapi untuk menghibur dia, di situ ada rantai, ada obeng besar, ada bangku. Logikanya bagaimana? Seandainya itu memang ada, gitu kan tidak boleh terlalu ini kan? Kita sudah pacak main rantai, kita lah pacak mainkan obeng, lah biasa urusan kita waktu muda-muda kan. Tapi kita yakin tidak. Ya. Itu. Ya sama dengan COVID juga. COVID itu luar biasa Pak. Dunia digoncang itu Pak. Kecuali Afrika ya. Afrika duitnya dikit. Jadi percuma baik, ada orang nak beli. Kata orang pintar, bukan kalau kata gitu. Iya. Percuma baik, duitnya dikit. Iya. Aman dari COVID waktu itu. Jadi kata kita, walaupun itu diciptakan oleh manusia. Waalaikumsalam. Silakan Pak, ini Pak. Jadi itu tadi. Jadi ya Allah sengaja menebarkan COVID itu di dunia ini kan melalui manusia juga Pak. Ya sudah ada data-data orang yang nak dimakan COVID itu sudah ada Pak. Tapi yang anehnya banyak orang mati gara-gara bukan COVID. Kenapa? Sudah terbunuh oleh rasa takutnya sendiri. Tadinya jantungan kan, darah tinggi,
Stresnya tinggi, udah kelar. Tapi sejatinya memang dia nak mati waktu itu juga. Oke, kita lanjut lagi. Jadi tauhid keesaan Allah nyata pada Muhammad. Jadi kita tuh bertauhid itu hanya kepada Allah. Ya. Tapi tidak bisa kita sampai kepada Allah, tidak bisa, Pak. Yang bisa sampai kepada Allah itu cuma Muhammad. Tapi ingat, Muhammad di sini bukan Muhammad Nabi, bukan Muhammad orang Arab. Ini harus dibatasi, Pak. Ya, kalau tidak dibatasi nanti kita blank. Nah, jadi apa namanya itu? Oh, yang tadi ya. Tidak apa-apa, bersihkan dulu dah. Ya daripada resah peluk kaki gitu kan. Ya. Oh, semut ya? Semut dekat kan? Iya. Tidak apa-apa tuh. Nah, memang kenyamanan itu harus diciptakan. Karena hak untuk menyamankan diri kan ada skop, ada sabun. Nah, semut juga bagian daripada perintah Tuhan kan, dengan itu kita kan hati-hati. Banyak juga ya. Ada sebotol plus itu. Iya. Enggak apa-apa. Ya. Karena kekosongan momen itu kan kita isi dengan suara-suara yang ada manfaatnya. Jadi kita lanjutkan lagi. Tauhid itu keesaan Allah nyata pada Muhammad. Makanya waktu Bapak mau sholat, mau menghubungkan rasa kepada Allah, azan dulu kan? Kemudian ada doa azan enggak, Pak? Allahumma rabbah hazid da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadani wasilah wal fadilah, dan seterusnya tuh. Nah, ya Allah yang memiliki seruan azan ya, seruan yang sempurna, yaitu sholat akan didirikan. Hadirkan di engkau Muhammad sebagai perantara antara aku dan engkau. Itu Allah yang mengajarkan melalui Rasul mengajarkan kepada sahabat mengajarkan kepada kita. Doa azan itu, Pak. Nah, timbul pertanyaan. Ya kenapa sih Allah tidak langsung ngomong dengan kita gitu nah. Nah, harus pakai perantaraan. Karena Allah itu zat, tidak akan mungkin bisa dicapai oleh asma atau nama. Tapi dia bisa dicapai oleh sifat. Muhammad tadi. Nah, jadi Muhammad inilah yang jadi sasaran akhir kita. Bertuhan itu tadi. Kita nak menuju Allah, kita mentok di Muhammad. Ya jangankan kita, Pak. Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, sampai ke bawah-bawah itu, sampai ke Isa, sampai ke kita sendiri. Dia mentok atas Muhammad. Maka Muhammad itulah Rasulullah. Yang Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya beliau. Yang lain-lain itu adalah Rasul yang dirasulkan. Jadi Muhammad inilah abdi dan Rasulnya Allah, tapi dia punya Rasul-Rasul juga. Nah itu. Makanya baik para nabi, kita hanya sebatas Muhammad. Tidak bisa kepada Allah. Makanya dalam kajian kita kemarin, tidak mungkin Allah itu berbicara langsung kepada manusia. Atau manusia berbicara kepada Allah. Pasti melalui Rasul, tabir, atau wahyu. Nah itu. Nah jadi itu. Jadi doa azan itu adalah, ya Allah yang memiliki seruan sempurna, hadirkan engkau Muhammad sebagai perantara antara aku dan engkau. Wasilah itu, Pak. Nah, coba buka surat Al-Maidah ayat 35. Nah, mulai kita main kitab Quran. Al-Maidah ayat 35. Panjang. Terima kasih ininya. Tadi dipesankan singgahi di itu 35.
alladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Nah, jadi Allah berbicara kepada roh, kepada mukmin semuanya melalui Rasul. Rasul berbicara melalui Nabi Muhammad. Tertulis itu dalam Al-Maidah ayat 5. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah ya wabtaghu ilaihi wasilah. Itu perintah Allah. Allah sendiri memerintah itu. Cari oleh kamu perantara yang akan menghubungkan kamu kepada aku, kata Allah. Wajahadu, dan berjuanglah kamu mencarinya. Kalau kamu ketemu, kamu menang. Nah, yang ini nian yang tidak dipelajari oleh orang akhir zaman, Pak. Semua kita ini nak menang, Pak. Ya kan? Kompetisi kita nih. Berasa kita ini berkompetisi, Pak, dari mulai kita dilepaskan oleh ayahanda kita, mbak kita. Disadari atau tidak, semua kita ini badannya itu terbuat dari spermatozoa, Pak. Ya kan, Pak? Dari air mani kan? Di dalam air mani itu kan terdapat jutaan ekor spermatozoa. Apa segala-galanya itu jadi orang? Ini tidak cuma satu. Yang satu itulah yang menang. Itulah tubuh badan jasad kita. Nah, yang ruh tadi masuk ke dalam tubuh, itulah yang menang. Apakah selesai kompetisi? Masih ada lagi. Mulai kita dilahirkan sampai kita mati, berkompetisi lagi. Maka carilah oleh kamu sesuatu yang menghubungkan kamu kepada Allah. Berjuang kamu dapat. Kalau kamu dapat, kamu menang. Nah, sekarang kita cek kebenarannya, Pak. Seberapa banyak orang yang berjuang mencari wasilah ini? Seberapa banyak? Tidak banyak lagi, Pak. Bahkan kayak Muhammad korang tidak kenal lagi, Pak. Tidak kenal. Cobalah Bapak dengarkan di mana-mana. Orang selalu cerita Allah, 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 Allah. Pernahkah mereka sadari bahwa Allah itu tidak pernah berbicara dengan kita? Tidak pernah. Yang berbicara dengan kita adalah Rasul melalui Nabi Muhammad. Makanya tertulis. Karena Allah tidak mungkin dia berbicara dengan kita. Dia hanya berbicara kepada Rasul. Rasul menyampaikan kepada umat melalui Nabi. Itulah tulisan itu. Itulah Allah, Allah, Allah terus. Nah, itu. Makanya kata Allah melalui Rasul, kata Rasul melalui Nabi Muhammad, tersebut Allah, maka tersebut Muhammad. Tidak sempurna penyebutan kepada Allah tanpa diikutsertakan menyebut Muhammad. Kan? Disebutkan Muhammad, maka tersebut Allah. Tidak sempurna penyebutan kita kepada Muhammad tanpa disebutkan Allah. Ini kan bahasa orang tasawuf. Nah, kalau bahasa kita orang pasarnya begini. Kamu tahu tak, Allah pernah berfirman. Nah, sering kan kita dengar ceramah itu, Pak? Nah, sebatas itu. Tapi karena kita orang belajar, Allah itu apa, Pak? Ya Allah. Nah, karena kita orang belajar, kita sebutkan, Allah itu adalah nama. Allah itu namo. Nah, itu. Kalau namo itu kan yang mengadakan kita, Pak. Pertama ketika kita menyebutnya, Allah, 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 ada dia. Yang kedua, seketika kita menulisnya, alif, lam, lam, ha. Allah. Apakah nama yang kita adakan ini kita katakan Tuhan? Tidak. Logika lainnya, seketika kita pengen bertemu Pak Arif, nama Bapak siapa? Nama asli panjangnya? Arif Hidayat. Semua kita ingin cari Arif Hidayat. Saya sudah jamin tidak akan ketemu. Karena Arif Hidayat adalah nama. Untuk ketemu Arif Hidayat, carilah orang yang dengan nama Arif Hidayat. Nah, ini beliau. Ketemu? Ya ketemu. Tapi dengan catatan harus tahu alamat rumahnya juga kan? Nah, ketemu. Nah, berbicaralah kita dengan Arif Hidayat. Apakah iya? Jawabnya tidak. Kita berbicara dengan orang yang bernama dengan Arif Hidayat. Begitu juga Allah. Bukan Allah yang kita cari. Ngapain cari Allah? Nama. Justru nama itu kita sendiri mengadakan. Carilah yang dengan nama Allah. Nah, tanya siapa dia?
Cari. Kalau Pak Charlie ditanya yang dengan nama Allah lah tahu ya. Pak Pup lah tahu. Kalau Pak John tahu juga lah pokoknya. Karena setiap kitab mengandung rahasia kitab di awal suratnya. Setiap kitab mengandung rahasia Quran di awal surat. Tidak ada yang tahu rahasia itu kecuali orang yang tunjuki oleh Allah. Muhammad jadi guru. Oke, kita anggaplah kitab ini kan. Pas lembaran pertama Al-Fatihah. Al-Fatihah itu apa? Al-Fatihah itu artinya pembuka. Pembuka apa? Rahasia. Terbuka rahasia Al-Fatihah 7 ayat, terbuka rahasia Quran 30 juz. Terbuka rahasia Quran 30 juz, terbuka rahasia diri kita, rahasia orang lain. Terbuka rahasia kita dan orang lain, maka terbuka rahasia Muhammad, terbuka rahasia Muhammad, maka terbuka rahasia Allah. Makanya antara Allah, Muhammad kita sangat dekat. Jauh tak berjarak, dekat tak perantara. Kalau sudah sampai ke sini, apa persoalan? Tidak. Janganlah cerita surga neraka, tidak menarik gitu. Tidak menarik. Yang kita inginkan adalah bagaimana Allah menyayangi kita, mencintai kita. Artinya, berbuat baiklah. Ini Pak Abu. Pak Abu terus pilih biar dapat surga. Bukan kita tidak menerima, kita tidak lagi cerita itu. Kita cerita bagaimana Allah mencintai kita. Gitu. Ya tentu senang-senangkan Allah kan. Ya kan Pak? Biar Allah cinta dengan kita, senang-senangkan Allah kan. Bisa? Tidak bisa. Senang-senangkan yang dengan Allah. Rasul tadi. Bisa? Tidak bisa. Cari turunannya. Dalam dada kita masing-masing. Nah itu dia. Kerja Pak Charlie malam ini. Dia menyenangkan yang dengan Allah. Caranya dikasih teh telur kayak oleh Pak John tadi kan. Dikasih pempek. Senang enggak hati bapak-bapak? Roh bapak senang. Sebenarnya Pak Charlie itu menyenangkan Allah. Bukan Allah, tapi Rasul. Bukan Rasul yang dada kita ini. Jadi Iqra wa rabbukal akram itu bacalah, Tuhan memuliakan. Tidak usah dimuliakan, Tuhan sudah mulia Pak. Muliakan ianya yang datang daripada Tuhan. Itu adalah Rasul. Rasul tidak perlu nampak. Muliakan yang datang daripada Rasul. Ada dada kita masing-masing. Nah itulah dia. Yang kita tidak boleh menyakiti dia. Apalagi menyiksa dia. Tidak boleh Pak. Senang-senangkan dia. Seketika kita menyenangkan yang datang daripada Tuhan. Ada dalam dada setiap kita. Waktu itu Tuhan senang Pak. Makanya katanya, ini ada pahalanya ini. Nanti ada kebaikannya. Nanti aku berikan berkah. Rezekimu kan berlimpah ruah. Karena dia senang. Padahal Allah tidak dapat apa-apa Pak. Mana Allah dikasih kue tidak juga. Dikasih teh susu tidak juga. Kita malah dikasih teh telur bukan Allah. Tapi dia senang. Aku pada intinya adalah senangkan hatimu, dirimu bahagiakan. Aku akan senang kata Tuhan. Seketika kamu menyakiti dirimu, menyengsarakan dirimu, menghinakan dirimu, aku sakit. Karena kamu itu datang daripada Rasul, Rasul itu datang daripada aku. Akulah semua itu. Nah, Pak Ibu. Minum dulu. Paham kan? Dalam begitu. Kita nih sudah berada dalam skenario besar, Pak. Seakan-akan kita nih baru ketemu kini. Seakan-akan kita nih baru dapat teh telur ya. Padahal barang ini sudah terjadi sebelum kejadiannya ada, Pak. Tinggal kapan Allah merealisasikannya terhadap diri saya sendiri sebagai pelaku sejarah. Tidak mungkin Tuhan itu untuk memberikan sesuatu kepada kita, dia mikir-mikir dulu. Wah ini Pak Abu nanti malam datang nih. Boleh nanti kita gerakkan Pak John untuk belikan ini, kayak Pak Ipung belikan teh telur. Tidak cek itu. Atau dibuat program dulu. Nanti Pak Abu akan bertemu. Tidak cek itu juga. Itu. Atau dia pikir-pikir dulu. Atau dia uji coba dulu. Ini kita uji nih Pak Charlie nih. Kita uji yang lain-lain nih. Dermawan tak? Kalau dermawan kelak baru kita limpahkan rezeki. Tidak Pak. Semua yang terjadi hari ini dan kapan saja dari dulu sampai sekarang, bahkan nanti, itulah perwujudan daripada keberadaan dia. Maka pada saat kita, duit kita orang berutang tidak bayar, tidak usah kita ribut. Kalau memang rezeki kita tidak dicarinya balik lagi Pak. Itu. Tidak usah kita tambah dosa kita gara-gara itu duit kita lah hilang, dosa bertambah pula, tidak balik modal Pak. Kenapa kita
duit kita hilang, dosa bertambah, karena kita tidak paham. Kalau kita paham, mungkin rezekinya itu dengan cara nipu-nipu, mungkin kan. Dengan cara, utang lupa Charlie, kelak dibayar, atau tidak dibayar. Nah, apapun alasannya itu tetap rezeki dia. Nah, makanya ada, carilah rezeki itu yang baik-baik, jangan cari rezeki yang tidak baik. Nah, berarti rezeki juga itu Pak, cuman caranya salah. Itu pun ujian. Padahal kalau dia tidak makan, dia mempertahankan kehalalan tadi, pasti ada makanan. Pasti Pak. Nah, dia akan digerakkan oleh Tuhan bergerak ke suatu tempat, di situ ada makanan. Jangan sampai terjadi bunuh diri, jangan sampai terjadi penipuan, begini-begitu, hanya untuk mencapai makanan, dan jangan. Nah, itu yang dikatakan kekeliruan itu. Nah, jadi balik tadi, bahwasanya kita menuju Allah, tidak Allah yang kita cari kecuali Muhammad. Tauhid keesaan Allah nyata pada Muhammad. Muhammad di sini bukan Muhammad Nabi, tapi Muhammad Rasul. Nah, kalau kita nak sholat Pak, nak bertemu Allah, kita mintakan bukan Allah yang muncul. Wasilah. Ati Muhammadani wasilah. Hadirkan di engkau Muhammad sebagai perantara antara engkau dengan Allah. Lah kenapa Allah ajarkan itu? Karena tidak mungkin kita sampai kepada Allah. Maka muncullah Muhammad itu. Rasul itu. Zaman dulu, dia berbadan, tapi anak Abdullah ya. Sekarang anak Abdullah udah wafat kan, dikubur. Dia kembali ke tempat semula. Kembali ke tempat semula. Tapi dia tetap menguasai semua yang ada dalam diri kita masing-masing. Kan tadi sudah saya ceritakan. Seketika semua ruh menatap kepada Allah, tidak nyata Allah, melainkan nyata Muhammad tadi. Ternyata ruh itu tadi bukan roh kita baik. Ada roh angin, air, tanah, api. Ada roh langit, bumi, roh air, laut, roh sungai, roh tanah, roh hewan, tumbuh-tumbuhan. Nah, itu. Makanya seketika nanti kita pelajari kenapa ikan itu boleh dipotong, ayam boleh sembelih, kambing boleh dibegal, boleh dimatikan untuk kita makan, untuk kita enak makan. Alangkah lemah gitu. Alangkah kejamnya Tuhan. Katanya kepada semua hambanya adil. Gitu. Tapi Pak Abdullah telanjur dia ngomong, bukalah. Gimana Pak Jali? Biar paham. Iya. Jangan ayam terus ini sama. Sate padang, ya kan? Coba buka di Google. Sesungguhnya amanah itu diserahkan kepada langit dan bumi. Mereka menolak. Coba tengok. Nanti kalau dapat informasikan. Jadi banyak misteri Pak. Kita ini mau ngomong hidupnya sekendak-kendak baik, karena tidak tahu peraturan. Nah, itu. Kita, kalau Bapak nengok waktu musim kurban itu sedih Pak. Sapi itu ditendang, pucat nendang apa baik. Kerbau untuk merobohkan itu. Seakan-akan otak kita tidak berfungsi untuk membuat sesuatu yang terbaik. Nah, itu. Padahal sekarang udah muncul Pak di Jawa itu Pak, gerobak digepit, dirobohkan. Digepit, dirobohkan. Itu. Jadi sampai tenangis-nangis sapi dibuat. Tenangis-nangis. Iya. Dan dia tidak mengharapkan seperti itu juga. Surat Al-Azab Baca Pak. ayat 72. Baca Pak. Surat 33 ayat 72. Surat Al-Azab Surat Al-Azab Ayat 72. Jadi kepalangan kita bedah. Memang ngaji kita ini fokusnya tidak fokus-fokusnya Pak, berkembang dia. Silakan Pak Jan makan pempek. Pisang kita potong-potong, kita rebus itu. Lemak nih kan juga gitu nih. Mangkok. Iya. Pak Arif ketemu? Coba. Sudah ya. Bapak ya. Pak Edi. Terjemah aja dulu gimana? Ya. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya.
Ya, lanjut Pak Cari. Indonesianya. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Arif. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung, tapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia manusia sangat zalim lagi sangat bodoh. Kan jelas Pak ya? Jahula bodoh. Jahula, jahil. Jahiliyah. Jadi seketika Allah nak memberikan amanah ke langit, langit nolak. Ke bumi, bumi nolak. Ke gunung, gunung nolak. Artinya termasuk pada penduduk langit, penduduk bumi. Nolak galau. Dia nolak tuh ya takut tidak mampu mengemban. Nah, kemudian amanah ini diserahkanlah kepada manusia. Nah, oleh manusia langsung terimanya. Nah, timbul pertanyaan. Apa amanah itu? Amanah itu adalah jika kamu terima, nah ya, jika kamu terima amanah ini, nanti suara Allah tidak nyata, maka nyata pada Rasul. Suara Rasul tidak nyata, maka nyata pada kamu. Jadi antara kamu dengan Rasul-Rasul yang Allah itu sangat dekat. Kalau Allah itu agung dan maha agung, Rasul agung. Dan kamu pun ikut agung. Nah, tidak nyata suara Allah, kata Allah perbuatan Allah, melainkan nyata pada diri kamu di alam semesta ini. Nah, sudah tahu itu, akhirnya gunung, lembah, langit, bumi, beserta semuanya itu menyesal. Waduh, ngapa udah kita ambil? Ngapa udah kita terima amanah itu? Allah tidak nyata pada Rasul, Rasul tidak nyata pada diri kita, maka kitalah Allah, kitalah Rasul. Kata Tuhan kan, bukan kata kita. Kenapa udah kita ambil? Akhirnya rami-rami datang kepada Allah dan Rasul. Minta supaya amanah itu dibalikkan kepada mereka. Oh, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Amanah itu sudah diambil oleh manusia. Makanya saya katakan Pak, bangsa jin itu manusia gaib. Kalian menerima amanah itu jin dan manusia kan. Di situ kan tertulis manusia. Tapi yang beragama, yang melaksanakan amanah ini jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, mengabdi kepadaku. Artinya menyuarakan suaraku, mengatakan kataku, memperbuat perbuatanku di alam semesta. Tidak nyata aku, berarti nyata pada mereka, pada jin dan manusia tadi. Aku saya katakan jin itu adalah manusia gaib, kita adalah manusia yang tidak gaib. Tubuh kita terbuat dari tanah, tubuh dia terbuat dari api, tapi isinya sama, kewajibannya sama, hidup mati, makan minum, beranak pinak juga. Bangsa jin itu Pak. Nah akhirnya langit ndaknya, bumi ndaknya, segalanya ndaknya. Pengen ngambil lagi amanah tadi. Karena mereka ini mendesak terus, meminta terus. Jadi Allah ini kan tidak bisa seperti itu juga. Pokoknya kalau diminta oleh hamba pasti dikasihnya. Tapi dengan cara. Kalau tadi amanah aku serahkan kepada kamu langsung dari aku, sekarang tidak. Ya, isinya adalah pengabdian. Menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah pada diri mereka manusia. Tidak nyata Allah, tidak nyata Rasul, mungkin nyata pada mereka. Itu amanah. Nah, kini caranya dong. Kamulah mengabdi kepada manusia. Langit dan bumi beserta isinya mengabdilah kepada manusia. Seketika kamu mengabdi kepada manusia, maka sama kamu mengabdi kepada aku, kata Allah. Karena untuk menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah di muka bumi ini banyak kepentingan kita. Nak makan, nak minum, nak berbaju, nak berkendaraan, nak berumah.
Kita butuh itu juga. Nah, dukunglah oleh kalian fasilitas mereka ini. Kalau kalian sanggup mendukung itu, maka sama artinya kalian mengabdi kepada aku. Bikin mikir. Ah, boleh. Kata Allah, kelak dulu ngomong boleh. Tahu dah risikonya apa? Kalau langit dijadikan atap, bumi jadikan pijakan. Dipijak-pijak, dientak-entak, dikencingi, diberakin macam-macam, dimuntai tempat mereka bermaksiat nanti. Mau dak? Nah itu. Kamu air mengatakan boleh. Kelak kamu bakal dijadikan minuman toba itu, batan cuci kotoran dia. Dak situ. Sapi, kambing, kerbau, hewan macam-macam, kamu ngomong ndak. Tahu dak kamu? Kamu jadi makanan toba itu. Disembelih ndak kamu? Mikir. Tapi ini dijamin ya Allah. Kalau kami disembelih, dimakan, digulai, direndang oleh mereka kelompok Pak Charlie misalnya, dijamin tidak kami ini akan dibawanya kepada engkau? Dijamin kata Allah. Asalkan mereka menyebut namaku seketika mengeksekusi kamu. Oke. Setuju? Dah, selesai. Sejak itu semua alam semesta tadi tunduk kepada Allah dan tundukkan mereka itu kepada kita. Ditundukkan kepada kita, Pak. Jadi jangan dikira kita nih semena-mena menguasai hewan sekendak-kendak kita juga tidak. Kita tuh ditundukkan mereka itu kepada kita karena mereka itu mengabdi kepada Allah melalui kita. Nah itu. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana pengabdian mereka kepada Allah melalui kita. Pagi-pagi buta, Pak Charlie bangun, kita bangun. Yang tahajudan mungkin jam 2 malam kelak bangun. Kan ke kamar mandi, Pak. Maaf Pak ya, buang air kecil, buang air besar. Pernah ada kita ngomong ke saudara kita air? Saudaraku, izinkan aku menggunakan kamu. Sesuai dengan kontrak kita kepada Allah. Pengabdian. Silakan saudaraku. Silakan, kata air tadi. Kita ambil air itu Pak, maaf ya. Kita siramkan ke kotoran kita Pak. Iya enggak? Kita siramkan ke kotoran kita, kotoran besar, kotoran kecil. Untuk bersihkan kaki kita. Memangnya lemak jadi itu Pak Charlie? Enggak, hidung kita itu diletakkan ke kotoran manusia ataupun kotoran apa. Mau gitu. Enggak mau kan Pak? Tapi mereka siap. Pengabdian air kepada Allah melalui kita. Masa kita tidak pamit Pak? Makai air itu. Tapi selama ini kan belum ya. Tapi mulai besok pamit Pak. Ini risiko ngaji ini Pak. Kamu bolak-balik kamu dengan kawan dia dulu. Pamit tanggung ikut itu bakar. Udah kan? Udah. Sudah mandi Pak. Sudah mandi Pak. Mungkin Bapak mandi itu keluar dari kamar mandi itu tanpa pakaian, membugil mungkin enggak? Pakai anduk Pak ya. Bapak tahu enggak anduk itu siapa? Tadi Pak kapas Pak. Dia kecil, besar, tumbuh, berbuah. Bapak tahu enggak kalau dipetik sakit. Tidak dipetik pun sakit. Ya kan? Dia jatuh Pak. Diambillah kapas itu Pak. Diolah. Dibuat benang. Dibuat kain. Untuk apa? Untuk menutupi badan kita jangan telanjang bulat Pak. Bayangkan Pak anggota dewan itu bertelanjang bulat ke kantor. Cak mana bentuknya Pak? Anggota dewan kan gagah tuh pakai jas, pakai macam sepatu, berkacamata padek. Bangganya dia. Bukan kita marah Pak. Sadar enggak dia tuh? Dia tuh berani keluar gara-gara berbaju kayak celana. Pasti dia mengaku, oh iya dia Pak Abu. Boleh kita buktikan. Coba Bapak keluar enggak pakai baju, enggak pakai celana ke kantor DPR itu. Wah, enggak berani saya. Lalu jasa siapa ini? Jasa kapas Pak. Yang jadi benang jadi kain, kemudian jadi anduk, jadi baju kita. Kita gagah Pak di depan orang itu karena mereka. Pernah enggak pamitan pakai baju? Pernah Pak? Pak Ibu? Sana. Saya pakai sana ya. Biar gendut. Aku tidak nampak kayak orang. Makanya modelnya agak besar dikit biar tidak nampak gendut. Wah silakan pakai. Memang kami ini diciptakan untuk nutupi badan buruk bapak-bapak. Kita pakai Pak. Makanya jangan yang baju itu mentang-mentang kotor letak di lantai. Jangan Pak. Pikirkan besok lusa nak kita pakai ini. Hargailah dia ini. Dia sudah mengangkat harkat diri kita di mana-mana.
Bayangkan Pak, kita gendut, kita kurus, tidak berbaju, telanjang bulat ke pasar tuh apa bentuk kita Pak? Kita ganteng ke cantik itu kan udah baju Pak. Kalau berbuka antino cantik itu tidak lemak lagi nih kawan. Terlalu banyak yang bergantung Pak. Iya Pak Ibu. Aku bapak nengok Pak Ibu. Kan ini serius. Ini yang di pasar banyak menengan. Kalau yang jadi keset mana mau jadi kaki. Jadi gitu. Apalagi kita katakan. Kemudian kita mulai sepatu bek pinggang dari karet Pak. Ya kan? Anggaplah dari karet dulu Pak. Sadar tak kita bagaimana dia bisa jadi sepatu? Ya, karet dulu Pak. Bagaimana jadi karet? Getah Pak. Bagaimana dapat getah? Dilukui dulu kawan gitu tuh Pak. Sanak kita tuh dirobek kulitnya. Ditampung darahnya Pak. Beda darah kita dan dia putih, kita merah. Sakit Pak. Menjerit dia. Tetapi demi pengabdianku kepada Allah, silakan robek kulitku. Aku terima janji Allah. Setelah aku dirobek, akan diperbaiki kembali oleh Allah. Akan sehat lagi. Besok kau robek lagi. Robeklah. Itu. Jadilah karet tadi. Getah jadi karet. Karet jadi sepatu. Jadi sendal. Jadi kebek pinggang. Pernah ada Pak Amin pakai sepatu Pak? Sekendak-kendak baik gitu. Kok lah belagak nih gitu. Tidak sadar gitu. Sebuah pengorbanan yang sudah kita lakukan terhadap saudara kita. Itu. Apalagi? Sebutlah. Sedih lah juga. Itu. Tidak disuruh ini kata yang kulit tadi. Nah, itulah yang dimaksud oleh Nabi. Jika kamu berpakaian, doanya ini. Ada Pak? Masuk kamar mandi, doanya ini. Sebelum mandi, doanya ini. Tahu Pak? Basuh kitanya, berpamit kamu kepada benda-benda yang kamu pakai. Kalau nak baca doanya Pak, tidak hafal Pak. Apalagi bahasa Arab galau. Seidak-idak aja kita paham. Aku pilih waktu musim kurban itu, waktu merobohkan sapi itu Pak, kadang-kadang tidak tega nih Pak. Awak tukang potong, masa nak berlari pula dari sapi ke tidak lemak dengan kawan juga kan Pak. Lagi tengok. Apa kemarin tuh nunggu tukang jagal tuh 2 jam pula. Panjul. Padahal penyelesaiannya kita juga kemarin kan. Nah, cuman cara sederhana Pak ya. Carilah cara yang paling ringan dan mudah, tidak menyakiti dia. Kalau di Jawa itu kan ada gerobak yang penggepit Pak. Crack gitu kan. Pokoknya ada lagi caro-caro. Semakin hari semakin ini. Gitu. Nah, itu. Motong kambing itu juga, ikan itu. Pernah dulu saya tanya di waktu di pasar beli ikan nila, beli ikan lele. Itu kan ikan lele itu Pak, itu tidak bisa dipotong Pak kalau dari pentok kepalanya. Kelepak, Bapak tengok, badannya. Gemetar Pak. Pernah ada Bapak dengar ikan lele dipukul gemetar? Bayangkan Pak, menderita Pak. Masuk Allah izinkan kita menyiksa makhluk lain. Danian punya adab Allah itu. Ternyata bukan Allah itu punya adab, kita tidak ngerti. Karena ada perjanjian beliau ini dengan Allah untuk kepentingan dia kepada Allah melalui kita. Saya tanya, Pak, Bu, Bapak nokoi lele itu tidak ada rasa kasihan. Ada Pak, tapi kami bismillah dalam hati saya, benar. Itu Pak. Bahkan ada di video-video tuh mematikan ayam itu kan dilantak ke dinding. Tak. Tidak begitu juga. Bahkan ada yang motong sapi itu Pak, saya tengok ditokok kepalanya dengan palu. Pernah ada Bapak nengok? Iya. Tidak begitu. Justru Allah dan Rasul mengajarkan pertama kamu hantarkan dia kepada suatu tempat, di situ rohnya keluar dulu. Antarkan dulu ke situ. Coba Bapak tengok surat Al-Had 33 kalau saya tidak salah. Dicek lupa ya suratnya Pak, berarti siapa tahu saya salah ayat. Al-Haji. Jadi kita nyembelih onta, kerbau, sapi, kambing, ayam, burung itu, termasuk memotong-motong buah, sayur-sayur itu, tidak bisa kita sembarangan tempat Pak. Ada tempat itu. 33. Coba Bapak baca.
Bapak baca. Al-Haji ayat 33, bagi kamu padanya dalam kurung hewan hadyu ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq atau Baitullah. Oke. Pak Arif, sudah dapat? Sudah. Baca, Pak. Bagi kamu padanya dalam kurung hewan hadiyu ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan, kemudian tempat penyembelihannya berada di sekitar Al-Bait Al-Atiq atau tanah haram di seluruhnya. Oke. Arabnya, Pak. Sudah ketemu? Arabnya. Tiga tadi. Ya. 33. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamman summa mahilluha ilal baitil atiq. Terjemahan. Bagi kamu padanya hewan hadyu ada beberapa manfaat sampai pada waktu yang ditentukan, kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq atau Baitullah. Kalau penjelasan di sini, hadyu ini di hadis Al-Baqarah 196. Coba, Pak. Jadi kitab Quran ini memang kita telusuri, Pak. Kita pikir dengan akal kita, biar kita bertemu manisnya. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh kepada Allah, tetapi jika kamu terkepung, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarga tidak ada atau tinggal di sekitar Masjidil Haram, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Hadyu 70 dari penjelasannya ialah hewan yang disembelih sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya di dalam ibadah haji. Oke, itu sudah mengembang kan? Jadi pada hewan itu, hewan hadyu itu artinya onta, kerbau, sapi, kambing, ayam, ikan, apa aja yang kita makan. Nah, pada mereka itu kan ada manfaat gitu, Pak. Kalau domba itu kan kalau di Australia diambil bulunya, Pak. Ya kan? Kalau kambing itu diambil susunya. Kalau ayam diambil telurnya. Apa lagi? Kalau kudo apa diambil manfaat itunya kan. Kalau zaman dulu sapi juga diambil untuk narik gerobak dan macam-macam. Dan itu kata-kata Allah dan Rasul yang ada pada kitab itu semuanya terbukti, Pak. Tapi apakah selamanya mereka itu dijadikan alat? Tidak kan, Pak? Suatu ketika kan ada masanya di mana dia harus dipotong. Makanya kalimatnya coba lagi Indonesia tadi. Bagi kamu padanya dalam kurung hewan hadyu ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Stop. Nah, jelaskan, Pak. Jadi Pak Charlie punya domba banyak, sengaja yang digondrongkan rambutnya supaya bisa jual bulu domba tadi. Tapi tidak selama-lamanya Pak Charlie seperti itu. Kalau domba ini mulai berumur, bulunya mulai jarang tumbuh, Pak. Berarti Tuhan memerintahkan jangan lagi diambil bulunya, siaplah dipotong nih beliau nih. Nah itu, kan gitu. Nah, di musim haji semua itu menonjol, Pak. Onta, kerbau, kambing, sapi. Menonjol kan, Pak. Nah, ayam juga kan. Sudah kan? Dipotong kan, Pak? Tahu enggak tukang potong dari mana motong? Kalau memang di Islam, tahu enggak dia tempat motong dari mana? Di mana, Pak, motongnya, Pak? Penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq atau Baitullah. Pernahkah tukang potong itu membawa ke situ?